Menjelang jam 2 siang di tanggal 10 Juli tahun 2017, kerumunan warga Singapura yang lalu lalang melintasi Jalan Buntat Singapura, tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan minta tolong dari seorang pria muda, yang keluar dari sebuah kafe dan berjalan terhuyung-huyung sambil memegangi perutnya. Tak lama kemudian, seorang pria tua menyusul berjalan keluar dari kafe itu juga, dan saat beberapa orang hendak menolong si pria muda, pria tua itu berteriak, "Jangan ada yang mendekat, jangan ada yang menolongnya, pria ini bajingan, dia pantas mati." Orang-orang itu segera mundur tak berani ikut campur. Namun beberapa dari mereka diam-diam menelpon pihak berwenang, dan ternyata, si pria tua itu juga mengeluarkan HP-nya, menelpon polisi dan melaporkan kejahatan yang dia lakukan. Setelah itu, dia duduk dengan tenang di sebuah kursi, menunggu polisi datang untuk menangkapnya. Tak lama kemudian, beberapa petugas polisi datang mengamankan TKP. Si pria tua ditangkap sementara si pria muda dilarikan dengan ambulans. Namun sebelum sempat tiba di rumah sakit, pria itu dinyatakan meninggal akibat kehilangan banyak darah. Apa yang terjadi dan ada masalah apa antara si pria tua dan si pria muda hingga terjadi penyerangan itu? Ada dendam pribadikah? Atau hanya serangan acak dari seseorang yang menderita gangguan mental? Berita penyerangan yang berakhir dengan kematian di siang bolong itu, segera menjadi headline berita-berita lokal. Awalnya, publik merasa kasihan dengan korban yang hidupnya berakhir mengenaskan di tangan pria tua sakit jiwa. Tapi ketika media mulai mengungkap latar belakang dan kisah sebenarnya di balik insiden tersebut, opini publik pun berubah. Pria muda itu ternyata memang bajingan dan tidak layak untuk mendapatkan simpati. Pria tua yang menjadi pelaku dalam penyerangan tersebut bernama Tan Nam Seng. Lahir pada tahun 1948 di Cina. Pada usia 10 tahun, Tan ikut orang tuanya bermigrasi ke negara Singapura. Tan Nam Seng sejak remaja sudah bekerja keras dengan menjadi kuli di pelabuhan. Walaupun tidak berpendidikan tinggi, Tan muda punya insting yang kuat di bidang bisnis. Dengan matanya yang tajam, Tan melihat potensi besar industri pelayaran di Singapura. Pada usia 29 tahun, bermodalkan uang tabungan dan pinjaman, Tan mendirikan perusahaan TNS Shipping. Dengan kerja keras tak kenal lelah, perlahan tapi pasti perusahaan Tan semakin sukses berkembang. Dia kemudian memperbesar kerajaan bisnisnya dengan berinvestasi di bisnis properti dan hiburan, yang kemudian mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu pengusaha terkemuka dan orang terkaya di Singapura. Namun sayangnya, ketika Tan sudah berada di posisi tersebut, istrinya meninggal dunia, meninggalkannya beserta 3 orang putri yang masih kecil-kecil. Tan Nam Seng memutuskan untuk tidak menikah lagi, memikul tanggung jawab sebagai orang tua tunggal bagi anak-anaknya, di mana dia mencurahkan semua waktu terbaiknya, harta kekayaannya, dan hatinya hanya untuk 3 anaknya, sambil terus mengelola bisnisnya. Cinta tanpa batas inilah yang nanti bisa menjelaskan alasan di balik aksi ekstrimnya di kemudian hari. Karena dia tidak memiliki anak laki-laki, Tan sepenuhnya berharap bahwa salah satu dari anaknya bisa meneruskan bisnisnya nanti. Di antara 3 putrinya, Tan menaruh ekspektasi yang besar kepada si sulung yang bernama Sailor Tan Cheng Cheng. Sejak kecil, Sailor selalu unggul di bidang akademik, dan setelah dia menyelesaikan studinya, Sailor bergabung ke perusahaan sang ayah di mana dia memulai karir dari level jabatan yang paling rendah. Sailor terbukti adalah pebisnis yang hebat. Perlahan tapi pasti dia terus berhasil membuktikan kemampuannya dan menerima promosi jabatan, hingga akhirnya dia menduduki kursi wakil direktur di TNS Shipping, menjadi orang nomor 2 di perusahaan itu sebagai wakil ayahnya. Meski demikian, Tan masih memiliki kekhawatiran, bisakah Sailor menggantikan posisinya kalau suatu saat dia tiada. Namun selain itu, Tan juga memiliki kekhawatiran lain terhadap si sulung. Karena terlalu fokus dengan karirnya sebagai eksekutif di perusahaan, Sailor lupa waktu dan tidak sadar kalau usianya sudah lewat 30 tahun, Sailor belum menikah, bahkan belum pernah pacaran. Tan Nam Seng merasa bersalah karena selama ini telah menghambat kehidupan pribadi putrinya. Menurut Tan, Sailor tetap harus menikah, berkeluarga dan memiliki anak. Dalam banyak kesempatan, Tan selalu bertanya kapan Sailor akan menikah. Tan juga sering mengenalkan putri sulungnya dengan anak-anak koleganya, tapi semua upayanya itu berbuah sambutan dingin dari Sailor. Dalam sebuah meeting di awal tahun 2004, Tan menerima info dari seorang karyawannya bahwa Sailor menjalin hubungan dengan karyawan lain di perusahaan mereka. Merasa penasaran, Tan langsung memanggil staf di bagian HRD dan meminta info selengkapnya terkait pacar rahasia putrinya. Setelah menerima info tersebut, tubuh Tan lemas. Dia terdiam dan tak bisa percaya.
bagaimana mungkin Sailor putrinya menjalin hubungan dengan pria seperti itu? Spencer Sanjay Tupani Samlal Tupani adalah pria yang telah memikat hati Sailor. Lahir pada tahun 1979 dari ayah yang keturunan India dan ibu yang berdarah Cina. Pada tahun 2002, Spencer mulai bekerja di perusahaan TNS Shipping sebagai staf pemasaran dan menjadi anak buah Sailor Tan. Di sanalah mereka kenal dan kerap berinteraksi sebagai atasan dan bawahan. Namun perlahan-lahan, karisma dan penampilan Spencer ternyata mampu membuat Sailor terpikat. Sailor yang benar-benar lugu dalam urusan asmara, dengan cepat terbuai dengan rayuan-rayuan maut pria muda itu. Sebagai pria yang berpengalaman dengan wanita, Spencer tahu bagaimana cara menaklukkan hati wanita. Kisah cinta mereka terdengar seperti kisah cinta di film-film Disney, tapi Sailor tidak tahu bagaimana caranya mengenalkan Spencer kepada ayahnya. Sekali lagi, Sailor tidak tahu bagaimana harus menghadapi ayahnya. Selama 1 tahun lebih, Sailor merahasiakan hubungannya bersama Spencer karena takut kalau ayahnya akan menentang cinta mereka. Dan benar saja, setelah Tan Nam Seng mengetahui identitas dan latar belakang keluarga Spencer, dia tidak bisa menutupi ketidaksukaannya dan menentang hubungan tersebut. Alasan penolakan Tan yang pertama, Spencer dan Sailor terpaut umur hampir 6 tahun. Spencer masih berusia 24 tahun sedangkan Sailor sudah berusia 30 tahun. Spencer berstatus duda, pernah menikah di usia yang sangat muda dan bercerai di usia 20 tahun. Belum lagi kalau mau membahas background pendidikannya, yang sudah pasti tidak setara dengan Sailor. Spencer juga masih tinggal bersama orang tuanya di pemukiman rumah susun, atau apartemen publik, yang disediakan oleh negara. Dengan kata lain, keluarga Spencer termasuk keluarga miskin untuk ukuran standar penduduk Singapura. Kesenjangan sosial di antara mereka terlalu lebar, bahkan orang tua dari kalangan biasa-biasa saja sekalipun, akan sulit untuk menerima calon mantu seperti Spencer. Tapi kalau sudah urusan hati, semua standar-standar itu terasa tidak penting sama sekali. Sailor mencintai Spencer dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama pria itu. Sailor tidak butuh harta dan kekayaan, karena dia sendiri sudah sangat berkecukupan, dengan atau tanpa harta dari ayahnya. Di mata Sailor, Spencer adalah pria yang hangat, lembut, romantis, dan tentunya tampan. Berkat perpaduan darah keturunan India dan Cina, Spencer memiliki fisik yang unik dan menarik, dengan tinggi badan 185 cm, tubuhnya tegap berotot dan maskulin, wajahnya tampan simpatik menawan, membuat Sailor sangat terpikat. Umur Spencer yang masih muda malah membuatnya terasa semakin lezat. Spencer bagaikan racun yang sulit untuk ditolak oleh para wanita dewasa, khususnya bagi Sailor yang tidak ada pengalaman dengan pria. Pada intinya, Sailor tergila-gila kepada Spencer. Apa itu bibit bebet dan bobot, Sailor merasa kalau dia sudah menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, melihat keteguhan hati Sailor dan tidak mampu menghadapi sifat keras kepala putri sulungnya itu, Tan Nam Seng akhirnya mengalah dan berusaha untuk menerima Spencer menjadi calon menantunya. Menurut Tan, Sailor anaknya adalah wanita yang pintar dan cerdas. Pastilah dia sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk memilih pria itu menjadi calon pendamping hidupnya. Kalau Sailor sangat percaya dengan Spencer, tidak ada alasan untuk Tan meragukan pilihan putrinya. Pada tanggal 17 Juli tahun 2004, Sailor dan Spencer melangsungkan pernikahan yang mewah. Tentunya dengan support penuh dari sang ayah yang mengeluarkan begitu banyak uang, agar Sailor bisa mendapatkan pesta pernikahan idaman yang sesuai dengan harapannya. Tak hanya membiayai pesta pernikahan yang ekstravagan untuk putrinya, Tan Nam Seng juga menghadiahi pengantin baru itu sebuah rumah besar untuk tempat tinggal mereka nanti. Bagi orang luar, pernikahan itu sangatlah indah. Takdir mempertemukan seorang putri miliuner dengan seorang pemuda miskin. Mereka menikah dan pernikahan itu direstui oleh sang ayah kaya raya yang royal dan sangat baik hati. Setelah resmi menjadi anggota keluarga Tan, Spencer langsung diberikan jabatan di posisi manajerial. Sementara itu 2 tahun kemudian saat dia hamil, Sailor memutuskan untuk cuti. Namun di tahun-tahun berikutnya, anak kedua dan anak ketiga menyusul lahir. Dari tahun 2007 hingga tahun 2011, Sailor melahirkan 2 orang putri dan 1 orang putra. Selama 4 tahun itu pula Sailor cuti dari perusahaan, hingga akhirnya, dia seperti kehilangan minat untuk kembali bekerja dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Di lain pihak,
Spencer suaminya bekerja sangat keras dan menunjukkan prestasi yang luar biasa di perusahaan. Sedikit demi sedikit, dia memanjat naik hingga mencapai puncak. Spencer akhirnya dipercaya untuk menggantikan posisi Sylar di perusahaan sebagai wakil direktur, satu tingkat di bawah mertuanya. Tan Nam Seng yang awalnya kecewa karena Sylar memutuskan untuk pensiun, kini merasa sedikit lega, karena si menantu ternyata sangat baik dalam bekerja dan bisa diandalkan. Dari luar, semua tampak nyaris sempurna dalam segala hal. Rumah tangga Spencer dan Sylar adem ayem saja dengan 3 anak yang sehat-sehat. Perusahaan juga terus berkembang dan menghasilkan omset serta laba yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun siapa yang tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya? Bahkan mereka yang ada di dalam, tidak sadar kalau benih-benih ambisi dan keserakahan mulai muncul ke permukaan, seperti rumput liar yang tumbuh di taman bunga yang indah. Dari flat yang sempit, Spencer kini tinggal di rumah yang besar tanpa perlu mengeluarkan uang 1 sen pun. Kantongnya sudah tebal dan kemana-mana dia menggunakan mobil mahal. Tidak ada lagi tanggal tua, tidak ada lagi cicilan yang membuatnya pusing setiap habis gajian. Sebagai putra sulung dari keluarga yang besar, Spencer memiliki kewajiban tak tertulis di mana dia harus membantu dan mendukung kehidupan orang tua dan adik-adiknya. Yang sebenarnya hal itu wajar-wajar saja. Memang sudah sepatutnya seorang anak yang sudah sukses dan mapan secara finansial, membalas budi mengurus orang tua dan membantu saudara-saudaranya. Tapi yang dilakukan oleh Spencer benar-benar melampaui batas. Saat Sylar hamil anak pertama, Spencer membawa orang tuanya untuk tinggal bersama mereka di rumah yang dibelikan oleh ayah Sylar. Spencer beralasan bahwa mereka butuh orang untuk membantu mengurus rumah. Walaupun sejatinya mereka memiliki 2 asisten rumah tangga, menurut Spencer, kalau nanti anak mereka lahir, akan lebih baik kalau ibunya yang mengasuh anak mereka daripada ART atau babysitter. Saat itu Sylar belum kepikiran untuk pensiun permanen, dan demi menjaga perasaan suaminya, Sylar setuju membiarkan mertuanya tinggal bersama mereka. Beberapa bulan kemudian setelah Sylar melahirkan anak pertamanya, satu persatu anggota keluarga Spencer ikut tinggal di rumahnya. Awalnya mereka beralasan ingin menjenguk orang tua atau mengunjungi bayi Sylar, tapi lama-kelamaan mereka terus tinggal di rumah itu. Memang mereka tidak tinggal permanen di sana, sesekali pergi atau pulang ke rumah mereka. Tapi beberapa hari kemudian, mereka kembali datang dan menginap selama beberapa hari lagi. Asisten rumah tangga yang seharusnya membantu Sylar mengurus rumah dan merawat anak, kini malah sibuk melayani orang tua dan saudara-saudara Spencer. Tak hanya di rumah, di perusahaan pun Spencer berbuat sekehendak hatinya. Satu persatu karyawan lama yang menjadi orang kepercayaan istri dan mertuanya di perusahaan, diganti dengan saudara-saudara dan kerabat Spencer. Awalnya Tan Nam Seng merasa cukup terganggu dengan aksi menantunya ini, tapi dilihat lebih lanjut, perusahaan ternyata terus berkembang dan omset mereka selalu naik dari waktu ke waktu. Jadi Tan Nam Seng kemudian mengambil kesimpulan, selagi perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, hal-hal kecil seperti urusan karyawan ini dia abaikan saja. Meski demikian, walaupun Spencer berhasil mengelola perusahaan sekaligus membuatnya semakin maju, Tan Nam Seng tetap saja tidak bisa percaya 100% kepada Spencer. Biar bagaimanapun, dia adalah orang luar, bukan darah dagingnya sendiri. Oleh karena itu Tan memanggil putri keduanya, Seri Tan, yang saat itu bekerja di perusahaan lain untuk bergabung dengan perusahaan TNS. Pada tahun 2011, saat mengandung anak ketiganya, Sylar mendapati bahwa Spencer telah mengkhianatinya. Dia mengkonfrontasi suaminya dan meminta supaya mereka bercerai. Tapi Spencer kemudian berlutut menangis dan memohon maaf kepada Sylar, mengaku bahwa dia dijebak oleh wanita itu. Mempertimbangkan 2 anaknya dan bayi yang ada di kandungannya, Sylar mengalah dan memaafkan Spencer. Mereka menghadiri konseling pernikahan, dan setelah itu keadaan sepertinya mulai membaik, kembali normal seperti sebelumnya. Yang Sylar tidak tahu, saat itu Spencer sadar akan posisinya sebagai suami dan menantu di keluarga Tan. Setiap saat dia bisa saja ditendang keluar tanpa membawa apa-apa. Jadi sejak saat itu, Spencer mulai menyusun rencana untuk menguasai sebanyak mungkin aset dan uang dari perusahaan keluarga Tan. Spencer membuat perusahaan cangkang dan mulai mengalihkan uang perusahaan TNS menjadi aset atas namanya sendiri. Sebenarnya sejak awal menjadi menantu keluarga Tan, Spencer sudah banyak menyelewengkan uang perusahaan. Bedanya saat itu dia mengambil uang hanya untuk diberikan kepada orang tua dan saudara-saudaranya, atau untuk berfoya-foya. Tapi sejak aksi perselingkuhannya diketahui oleh Sylar,
Spencer lebih intens mencuri dan berniat untuk mengambil sebanyak yang dia bisa. Tak jelas seberapa jumlah sebenarnya uang yang dia curi. Yang pasti, sejak tahun 2012, keuangan TNS mulai goyah dan perlahan-lahan mengalami kerugian berkelanjutan. Sebagai info saja, selain TNS Shipping, Tan Nam Seng memiliki beberapa perusahaan lain, misalnya TNS Logistik. Untuk bertahan dan menghindari kebangkrutan, Tan Nam Seng memutuskan untuk melebur semua perusahaannya menjadi satu dengan nama TNS Ocean Line. Namun tetap saja, upaya tersebut tidak cukup berhasil untuk membuat mereka bertahan. Jadi suatu hari, Spencer mengusulkan kepada ayah mertua dan istrinya, agar mereka menjual sebagian kepemilikan perusahaan mereka dalam bentuk saham, supaya ada tambahan modal untuk menghindari kebangkrutan. Di titik ini, Tan Nam Seng sudah benar-benar mempercayai menantunya, bahkan sudah menganggap Spencer sebagai anaknya sendiri. Jadi dia percaya saja dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada Spencer. Dua tahun kemudian, Sailor hamil lagi anak keempat. Tapi entah untuk alasan apa, Spencer menentang kehamilan tersebut dan meminta istrinya untuk tidak menambah anak lagi. Sikap Spencer ini sangat aneh dengan menentang kehamilan itu, karena sejatinya, Spencer adalah pria yang sangat suka anak-anak. Tadinya, Sailor berpikir dengan kelahiran anak keempat, suaminya tidak akan pernah nakal lagi dan lebih betah di rumah. Namun apa daya, dia juga sebenarnya sudah cukup lelah kalau harus hamil dan melahirkan anak lagi di usia 41 tahun. Alhasil Sailor menurut dan melepaskan kehamilannya. Lagi pula, apa yang membuat Sailor berpikir kalau Spencer tidak akan selingkuh lagi dengan kelahiran anak keempat, mau punya 2 anak, 3 anak atau 4 anak, tidak ada bedanya bagi pria yang tidak setia seperti Spencer. Kembali ke masalah perusahaan TNS yang sekarang sudah berganti nama menjadi TNS Ocean Line. Pada tahun 2015, ada perusahaan lain yang berminat untuk membeli saham perusahaan Tan Nam Seng. Negosiasi berjalan mulus hingga terjadilah kesepakatan. Namun setelah mereka sepakat dengan perusahaan tersebut, Spencer mengajak istri dan ayah mertuanya meeting lagi, di mana kali ini dia menyampaikan ide yang sangat amis, tapi nyatanya diterima oleh Sailor dan Tan Nam Seng. Menurut Spencer, ketika nanti perusahaan mereka sudah diakuisisi, perusahaan baru itu kemungkinan akan membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan baru terkait bisnis mereka. Jadi untuk menjaga agar TNS tetap berjalan seperti saat masih dipimpin oleh ayah mertuanya dulu, Spencer mengusulkan agar ayah mertuanya mengalihkan kepemilikan saham kepada dirinya. Dengan demikian, Spencer tetap menjadi pemegang saham terbesar dan bisa menjadi CEO di perusahaan tersebut walaupun sebagian sahamnya dimiliki perusahaan lain. Lagi dan lagi, Tan Nam Seng dan Sailor percaya dan setuju dengan usul tersebut. Selain itu, Tan Nam Seng yang saat itu sudah berusia 68 tahun, merasa kalau sudah waktunya dia pensiun dan meneruskan perusahaannya kepada anak dan menantunya. Untuk meyakinkan ayah mertuanya, Spencer berjanji bahwa dia nanti akan membayar saham Tan Nam Seng sejumlah $1 juta Singapura. Pada bulan Desember tahun 2016, proses akuisisi atau pembelian saham selesai. Namun ketika Tan Nam Seng memeriksa rekening tabungannya, ternyata si menantu hanya mengirim uang sebesar $450.000 Singapura, tak sampai setengah dari jumlah yang dijanjikan. Tan Nam Seng masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin nanti Spencer akan mentransfer sisanya. Tapi beberapa minggu kemudian di awal tahun 2017, tiba-tiba saja Sailor membawa 3 anaknya pindah ke rumah Tan Nam Seng, di mana Sailor berkata bahwa dia dan Spencer akan bercerai. Tan Nam Seng di usia 69 tahun, seharusnya sudah bisa menjalani masa pensiun yang tenang, banyak beristirahat dan bermain dengan cucu-cucunya. Tapi masalah rencana perceraian si putri sulung ini membuatnya benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak masalah di masa tuanya? Selama berbulan-bulan, Tan Nam Seng melihat Sailor putrinya semakin kurus dan sering menangis. Tapi setiap kali ditanya apa masalahnya dengan Spencer, Sailor diam tidak mau bercerita. Spencer juga sesekali datang ke rumah si ayah mertua untuk bertemu dengan 3 anaknya. Namun setiap kali dia datang ke sana, Spencer dan Sailor pasti akan bertengkar. Tan Nam Seng tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya bisa menebak-nebak saja sambil terus berharap kalau Spencer dan Sailor akhirnya akan berdamai dan batal bercerai. Hingga suatu hari di awal bulan Juli tahun 2017, semua pertanyaan di benaknya terjawab saat dia menerima panggilan telepon dari putrinya yang nomor 2, Seri Tan. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa beberapa tahun yang lalu,
Tan Nam Seng meminta Seri untuk bergabung dan bekerja di perusahaan TNS. Nah, rupanya di hari itu, Seri menelpon ayahnya dan melapor bahwa dia baru saja dipecat oleh abang iparnya sendiri, Spencer Tupani. Menurut Seri, dia bertengkar dengan asisten pribadi Spencer, karena menyebut bahwa Sylar kakaknya mengalami gangguan jiwa, makanya Spencer meninggalkannya demi wanita lain. Kontan saja semuanya menjadi terang benderang sekarang. Alasan dibalik rencana perceraian Sylar dan Spencer ternyata karena ada kehadiran orang ketiga. Tan Nam Seng memanggil Sylar dan memaksa putrinya itu untuk jujur kepadanya. Sylar yang selama berbulan-bulan memendam sendiri masalahnya, akhirnya menceritakan semua masalahnya dengan berlinangan air mata. Pertama-tama, Sylar menceritakan perselingkuhan Spencer di tahun 2011, yang dia kira semuanya sudah selesai dan rumah tangganya sudah kembali normal. Namun ternyata, hadir wanita lain yang mengganggu rumah tangganya. Awalnya, Sylar merasa marah dan curiga karena Spencer tidak menepati janjinya yang berkata akan mentransfer $1 juta Singapura kepada ayahnya, jadi dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan, kemana perginya uang perusahaan mereka dari hasil penjualan saham. Alih-alih ingin memergoki kecurangan suaminya terkait masalah keuangan, Sylar malah mendapati fakta bahwa Spencer ternyata memiliki wanita simpanan, bahkan memiliki 2 orang anak dari wanita gatal itu. Lebih mirisnya lagi, pada tahun 2015, dia meminta Sylar untuk melepaskan kehamilannya, namun ternyata, 2 anak Spencer dari si pelakor itu, lahir berkat program bayi tabung yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Spencer berkata bahwa mereka sudah cukup memiliki 3 orang anak, tapi dia malah memiliki 2 anak lagi dengan wanita lain. Itulah mengapa Sylar akhirnya memutuskan untuk bercerai, dan saat ini mereka masih belum mencapai kesepakatan terkait masalah hak asuh anak. Baik Spencer maupun Sylar, sama-sama menginginkan hak asuh penuh atas ketiga anak mereka. Namun liciknya pria itu, ternyata diam-diam dia memasang kamera pengintai di kamar tidur Sylar. Jadi setiap kali Sylar merasa sedih, menangis dan hancur karena masalah rumah tangganya, juga karena merasa bersalah terhadap ayahnya, semua tingkahnya ternyata direkam oleh Spencer, yang nantinya akan digunakan sebagai bukti di pengadilan, bahwa Sylar tidak sehat secara mental, sehingga Spencer bisa memenangkan hak asuh atas ketiga anak mereka. Kini semua cerita sudah tersusun satu persatu. Tan Nam Seng sadar bahwa dia dan putrinya sudah ditipu oleh Spencer selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu bagaimana harus menolong putri-putrinya. Tapi saat itu, Tan Nam Seng hanya bisa menghibur Sylar dan berkata, "Jangan menangis, Papa ada di sini dan akan membantumu menyelesaikan masalah ini." Selama berhari-hari kemudian, Tan Nam Seng nyaris tidak bisa memejamkan matanya. Tangisan dan raut wajah sedih putrinya selalu menghantuinya, jadi dia memutuskan untuk turun tangan menghadapi Spencer, ingin bertanya secara langsung terkait masalah perusahaan, terkait masalah perceraian Spencer dan Sylar, juga masalah pemecatan Seri. Sementara itu di pihak Spencer, sejak pemecatan terhadap Seri, Spencer tidak pernah lagi datang ke rumah ayah mertuanya. Setiap kali Tan Nam Seng menelpon dan meminta mereka untuk bertemu, Spencer selalu beralasan macam-macam. Pria pengecut ini mungkin takut menghadapi mertuanya, atau mungkin dia terlalu meremehkan Tan Nam Seng. Jadi Spencer merasa tidak ada gunanya bertemu dan bicara. Sampai kemudian si menantu setuju untuk bertemu. Mereka membuat janji temu pada tanggal 10 Juli tahun 2017 jam 12 siang di kantor Spencer. Sesuai waktu yang ditentukan, Tan Nam Seng datang ke kantor TNS Ocean Line, perusahaan yang dulu dia pimpin dan sekarang beralih ke tangan menantunya. Walaupun dia bukan CEO lagi, Tan Nam Seng masih memiliki ruangan kantor pribadi di sana. Ditunggu selama hampir 1 jam, Spencer tidak muncul-muncul juga, hingga kemudian asisten pribadinya memberitahu Tan Nam Seng bahwa Spencer sedang ada meeting di luar dan tidak bisa menemui si ayah mertua. Tan Nam Seng dengan hati kecewa bercampur kesal, keluar dari gedung itu. Ketika dia melewati sebuah coffee shop di dekat tempat parkir, dia melihat Spencer ternyata ada di sana sedang makan siang bersama 2 orang lain. Benar-benar keterlaluan dan menjijikan, tanpa sedikit pun rasa bersalah, si pencuri itu makan siang sambil tertawa-tawa dengan 2 temannya. Tan Nam Seng kembali lagi ke kantor TNS Ocean Line dan mengambil pisau buah yang ada di ruangannya, lalu berjalan masuk ke kafe tersebut dan langsung berjalan mendekati si menantu Dajjal. Spencer terkejut melihat kehadiran ayah mertuanya dan berkata, "Papa, apa yang Papa lakukan di sini?" Tan Nam Seng tidak mempedulikan pertanyaan itu. Alih-alih, dia berkata,
kau sudah kelewatan. Tan Nam Seng kemudian mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, lalu menghujamkan benda tajam itu ke dada Spencer sebanyak 3 kali. Spencer mencoba untuk melarikan diri dengan kondisi terluka parah, di mana dia keluar dari kafe berjalan terhuyung-huyung menuju jalanan. Beberapa orang yang melihat kejadian itu berinisiatif untuk menolong Spencer, tapi Tan Nam Seng langsung mencegah mereka lalu berkata, "Jangan tolong dia, saya kenal orang ini, dia adalah menantu saya, dan dia seorang bajingan, biarkan saja dia mati." 2 orang teman Spencer yang tadi makan siang bersama menelpon polisi. Di saat yang sama, Tan Nam Seng juga menelpon polisi dan melaporkan perbuatannya yang sudah membunuh seseorang. Tan Nam Seng terus berdiri mengawasi Spencer yang terkapar di jalan, sampai pria itu benar-benar tak bergerak lagi. Tan Nam Seng kemudian meletakkan pisaunya di atas meja, lalu dia duduk dengan tenang di sebuah kursi. Sambil menunggu polisi tiba, dia menelpon Sailor putrinya dan berkata, "Papa tidak bisa tidur di malam hari, Papa sudah menusuknya, jangan menangis, Papa sudah tua dan tidak takut masuk penjara, apa yang sudah terjadi, sudah terjadi." Beberapa menit kemudian, polisi dan ambulans datang. Tan Nam Seng diamankan dan dibawa ke kantor polisi, sementara Spencer dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan karena kehilangan banyak darah. Tan Nam Seng ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Spencer Tupani pada tanggal 20 Agustus tahun 2020. Kasusnya mulai disidangkan, di mana pria 72 tahun itu mengaku bersalah atas pembunuhan, namun mengklaim bahwa aksinya itu bukanlah pembunuhan berencana. Sedangkan motif dari perbuatannya adalah, Tan Nam Seng mengaku mengalami depresi ketika mengetahui perselingkuhan menantunya yang menghasilkan 2 orang anak. Selain itu, Tan Nam Seng juga merasa bahwa Spencer Tupani sudah menipunya selama ini, mencuri dari perusahaannya dan berniat untuk mengambil alih perusahaan. Hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Tan Nam Seng mengungkap bahwa saat dia melakukan aksi penyerangan tersebut, Tan Nam Seng dalam kondisi gangguan depresi berat. Jaksa selanjutnya menuntut pria itu dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Pengacara Tan Nam Seng meminta hakim untuk menurunkan vonis menjadi 7,5 tahun saja, mengingat usianya, juga mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Kalau dia divonis lebih dari 10 tahun, maka itu sama saja seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebulan kemudian, pada tanggal 21 September tahun 2020, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8,5 tahun kepada Tan Nam Seng. Dia kemudian dibebaskan pada bulan Desember tahun 2023, setelah menjalani masa tahanan selama 6,5 tahun. Berita baiknya dari tragedi ini, karena Spencer dan Sailor belum resmi bercerai saat pria itu tewas, semua aset dan uang yang Spencer curi dari ayah mertuanya, termasuk perusahaan TNS Ocean Line, kembali lagi ke tangan istrinya, Sailor Tan, yang menjadi ahli waris sah Spencer Tupani. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Bisakah kita memaklumi perbuatan Tan Nam Seng, dan apakah hukuman 6,5 tahun penjara sudah pantas? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.